Selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10B akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ragam gangguan abiotik dan antropogenik pada hutan mangrove melalui adanya infografis yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Angela Pradita Kertagusti dengan NIM 2453450 KT 10636 sebagai moderator. Saya Anandaya Tiara Putri dengan NIM 24545798 KT 10920. Saya Atsuma Fajrasyid dengan NIM 24539971 KT 10765. Saya Dita Rahmanita dengan NIM 245379112 KT 10698. Saya Nindita Paramadisti dengan NIM 2453539 KT 10669. Olivia Citra Ramadhanti dengan NIM 245387178. Fikret Bangun dengan NIM 2454362 KT 10848. Saya Dapa Surari Panja dengan NIM 245444754 KT 10889. Baik, selanjutnya materi akan dimulai dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ananda Tiara. Untuk yang pertama, itu ada ragam gangguan abiotik dan antropogenik pada hutan mangrove yang disebabkan oleh aktivitas sosial ekonomi. Nah, pada umumnya, masyarakat di daerah tidak berprofesi sebagai nelayan, petani, dan buruh, namun ada juga yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau PNS maupun pedagang. Untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, penduduk air tidak memanfaatkan hasil laut yang berada di sekitar hutan mangrove, seperti jenis ikan, kepiting, udang, dan beberapa jenis kerang-kerangan yang dimanfaatkan untuk bahan pangan. Selain untuk memenuhi pangan, hasil tangkapan yang berlebih, penduduk menjualnya di pasar yang berada di dekat kawasan hutan mangrove air tiba, yang hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang lainnya. Semakin besar penduduk yang bermukim di kawasan hutan mangrove, maka semakin besar tingkat kerusakan yang terjadi, serta berkurangnya luas kawasan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Kondisi sosial ekonomi penduduk di sekitar kawasan hutan mangrove sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekosistem mangrove. Adanya ketergantungan kehidupan masyarakat pantai terhadap hutan mangrove, dikarenakan hutan mangrove dapat menyediakan kayu bangunan, kayu bakar, tempat mencari ikan, kepiting, udang, maupun tempat usaha pertambakan sebagai sumber nafkah mereka. Terkait dengan kondisi tersebut, kegiatan masyarakat pantai pada akhirnya akan memanfaatkan hutan mangrove secara tidak ramah lingkungan, dan dampaknya hutan mangrove akan terdegradasi dan rusak, bahkan sumber daya alam tersebut akan punah. Untuk bentuk pemanfaatan hutan mangrove sendiri, sejak dahulu hutan mangrove telah diandalkan sebagai sumber daya yang vital, tidak hanya untuk kayu bakar, namun juga sebagai bahan baku dalam pengobatan tradisional. Di samping itu, ekosistem mangrove yang kaya dan produktif menyediakan habitat yang ideal untuk berbagai spesies perairan. Masyarakat setempat menggantungkan kehidupannya pada hasil tangkapan ikan, udang, kepiting, serta kerang-kerangan yang melimpah di area ini. Keberadaan hutan mangrove sendiri berkontribusi pada kesehatan ekosistem perairan yang lebih luas, yang mendukung keberlimpahan sumber daya perikanan dan memastikan keberlanjutan mata pencaharian yang bergantung pada penangkapan ikan. Selain sebagai sumber daya alam, hutan mangrove juga berperan penting dalam melindungi wilayah pesisir dari abrasi dan bencana alam seperti tsunami dan badai. Kemudian interaksi yang terjadi itu yang pertama ada pemanfaatan kayu bakar. Masyarakat di kawasan air tiba yang memanfaatkan kayu mangrove sebagai kayu bakar itu penduduk asli setempat yang berprofesi sebagai petani dan buruh. Lalu jenis dominan pohon mangrove yang dimanfaatkan sebagai kayu bakar di kawasan ini itu seperti Rhizopora, Mucronata, dan Bruguera gymnor Riza. Nah, jenis kayu ini itu sifatnya mudah terbakar dan mudah diperoleh oleh masyarakat setempat. Masyarakat biasanya menebang pohon mangrove yang kemudian dibelah menjadi bagian-bagian kecil yang dijadikan kayu bakar sebagai sumber energi untuk memasak. Lalu kemudian ada pemanfaatan untuk bahan obat-obatan. Masyarakat di daerah air tiba memanfaatkan bagian dari tumbuhan mangrove yang terdapat tambelo sebagai bahan baku pengobatan secara tradisional. Tambelo adalah jenis moluska yang berbentuk seperti cacing berwarna putih yang hidup di dalam batang-batang pohon mangrove. Nah, tambelo ini sering dikonsumsi oleh masyarakat suku Kamoro untuk mengobati penyakit yang mereka rasakan seperti diare, sakit kepala, rematik, dan pegal-pegal pada tubuh. Masyarakat suku Kamoro menebang kayu mangrove dan membiarkannya menjadi lapuk untuk menghadirkan tambelo pada kayu tersebut.
Nah, frekuensi penebangan kayu mangrove yang terdapat Tambelo ini dilakukan hampir setiap hari. Interaksi yang terjadi selanjutnya yaitu perluasan areal permukiman. Mangrove air tiba digunakan untuk perluasan pemukiman karena keterbatasan lahan dan dekat dengan pasar. Pembangunan ini menurunkan kualitas ekosistem mangrove. Yang selanjutnya, pembukaan hutan mangrove guna akses perahu. Tingginya kepemilikan perahu nelayan di daerah ini. Mangrove ditebang dan digali untuk membuat jalan masuk perahu. Selanjutnya ada tempat pengeringan ikan. Masyarakat nelayan di pesisir air tiba mengeringkan ikan dengan cara menjemurnya di rak-rak bawah sinar matahari guna memanfaatkan lahan mangrove untuk tempat pengeringan ikan. Proses ini sering membutuhkan penebangan mangrove untuk menyediakan lahan tersebut. Selanjutnya ada tempat pembuangan sampah. Ekosistem mangrove air tiba yang dekat dengan pemukiman dan pasar di Kabupaten Kaimana sering digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Limbah rumah tangga dan plastik sering ditemukan di muara sungai di kawasan ini. Limbah pertanian, agroindustri, dan rumah tangga yang dibuang langsung ke hutan atau melalui sungai menyebabkan masalah bagi ekosistem mangrove, menurunkan kualitas lingkungan perairan, dan mengganggu kehidupan biota akuatik. Limbah industri dengan senyawa organik dan anorganik yang dibuang di sekitar perairan juga menyebabkan tumbuhan mangrove menggugurkan daunnya dan mati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan. Jadi, semakin besar penduduk yang bermukim di kawasan hutan mangrove, maka semakin besar tingkat kerusakan yang terjadi serta berkurangnya luas kawasan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Kondisi sosial dan ekonomi penduduk di sekitar kawasan hutan mangrove sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekosistem mangrove. Adanya ketergantungan kehidupan masyarakat pantai terhadap hutan mangrove dikarenakan hutan mangrove dapat menyediakan kayu bangunan, kayu bakar, tempat mencari ikan, kepiting, udang, maupun tempat usaha pertambakan sebagai sumber nafkah mereka. Terkait dengan kondisi tersebut, kegiatan masyarakat pantai pada akhirnya akan memanfaatkan hutan mangrove secara tidak ramah lingkungan. Dan dampaknya hutan mangrove akan terdegradasi dan rusak. Bahkan sumber daya alam tersebut akan punah. Sebenarnya masyarakat pantai sudah mengetahui tentang peran dan manfaat hutan mangrove terhadap lingkungannya. Tetapi mereka tidak ada pilihan lain karena untuk mempertahankan kehidupan mereka bersama keluarganya harus memanfaatkan hutan tersebut. Baik, yang selanjutnya, kegiatan masyarakat pantai ini pada prinsipnya selalu memanfaatkan sumber daya alam, yang dimana mereka memanfaatkan hutan mangrove memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat setempat. Namun pada akhirnya mereka akan memanfaatkan hutan mangrove secara tidak ramah lingkungan, dan dampaknya hutan mangrove akan terdegradasi dan rusak. Bahkan sumber daya alam tersebut akan punah. Sebenarnya masyarakat pantai ini sudah mengetahui tentang peran dan manfaat hutan mangrove terhadap lingkungan, tetapi mereka tidak ada pilihan lain karena untuk mempertahankan kehidupan mereka harus memanfaatkan hutan tersebut. Ketergantungan masyarakat ini terhadap kawasan hutan mangrove air tiba mengakibatkan eksploitasi yang berlebihan, di antaranya eksploitasi untuk keperluan kayu bakar sebagai bahan obat maupun yang diperuntukkan sebagai pertambangan dan perluasan permukiman. Pada akhirnya mempunyai dampak negatif terhadap sumber daya alam tersebut. Baik, selanjutnya yaitu upaya pencegahan dan pengendalian pada gangguan abiotik dan gangguan antropogenik. Pada gangguan abiotik, dapat dilakukan manajemen polusi udara yang baik, dengan pengeliminasian sumber polutan, serta melakukan prediksi terhadap periode terjadinya polusi. Yang kedua, yaitu dengan melakukan perlindungan tanaman dari suhu ekstrim melalui penggunaan senyawa atau tanaman pelindung yang dapat meneduhkan, sehingga dapat membantu tanaman bertahan terhadap perubahan suhu yang ekstrim. Yang ketiga, dengan melakukan manajemen air yang cukup, tidak kekurangan dan berlebihan, agar tanah lembab sehingga memungkinkan proses drainase dan pertumbuhan yang baik. Selanjutnya, pada gangguan antropogenik, dapat dilakukan dengan pembatasan penebangan liar, yang dapat menyebabkan hutan gundul dan terbakar pada musim panas ekstrim. Yang kedua, yaitu dengan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap lahan menggunakan teknologi drone. Dan yang terakhir, yaitu pengurangan emisi dengan adanya kebijakan hijau dan penggunaan renewable energy. Baik, terima kasih teman-teman yang telah menjelaskan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengungkapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ahmad Aziz Rashid. Baik, pada case-based project ini terdapat pembagian tugas kelompok dari Ananda Yutiara Putri dan Ahmad Aziz Rashid sebagai penyusun materi ragam gangguan, Alifia Citra Ramadanti, Anindita Ramadisti, Ita Rahmanita sebagai penyusun materi interaksi antar manusia dengan ekosistem atau lingkungan. Selanjutnya David Kenneth Bangun dan Dava Surya Rifanza sebagai penyusun materi dampak gangguan abiotik dan
antropogenik. Dan yang terakhir, Angela Pradita Katita Gusti sebagai penyusun materi upaya pencegahan pengendalian gangguan abiotik antropogenik. Terima kasih, semoga materi yang kami sampaikan dapat berguna bagi Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.